Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Dewi Andriani, SDN Pagelaran 1, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur, yang didampingi oleh fasilitator Bapak Bunawi, pengajar praktik Ibu Dewi Sulastri. Sebelum menyimpulkan, saya akan memaparkan dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Pengajaran bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. 3. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 4. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Murid tidak diberikan kesempatan dalam berpendapat. Yang kedua, murid harus mencapai nilai KKM karena jika belum mencapai KKM maka murid belum menyatakan berhasil dalam belajarnya. Jadi, nilai KKM adalah patokan ketika murid untuk berhasil dalam belajarnya. Ketiga, murid sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek. Keempat, buku adalah satu-satunya sumber belajar. 5. Hanya meminta siswa menghafal materi. 6. Sering mengeluh jika masih banyak murid yang nilainya kurang setelah evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek psikomotor, aspek afektif, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya juga harus tersampaikan selama proses pembelajaran. Kemudian seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yakni bukan hanya aspek kognitif saja, afektif, dan yang lainnya juga harus tersampaikan. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek, jadi murid bisa berkesempatan untuk memberikan pendapat dan memberikan masukan pada yang lainnya. Buku bukan satu-satunya sumber belajar, yakni lingkungan, narasumber-narasumber yang ada di sekolah bisa menjadi sumber belajar. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Apa yang dapat saya rasakan, saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan,
dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang dalam memerdekakan anak selama proses pembelajaran. Menggunakan prasarana yang ada sebagai sumber belajar. Kemudian pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dengan diawali sebelum belajar, kita melakukan dulu membuat kesepakatan kelas dan melakukan tes diagnostik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.